Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Elekpawa. Saya dari Prodi Akuntansi Universitas Dasen Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Akuntansi Biaya Tradisional. Sistem tradisional adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Menurut Hasan dan Woman yang diterjemahkan oleh Fitriasari dalam Junika Iklana 2016, metode akuntansi biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi membebankan biaya dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Biaya overhead di lain pihak dibebankan dengan menggunakan penelusuran gerak dan alokasi. Penggunaan sistem akuntansi biaya tradisional yang awalnya mampu mengatasi pengelolaan biaya produksi mulai mengalami kendala terutama pada perusahaan yang memiliki multi produk karena dapat muncul distorsi biaya yang disebabkan oleh pembebanan overhead ke tiap produk padahal konsumsi aktivitas di tiap produk berbeda-beda. Jika penggunaan sistem akuntansi ini masih menggunakan cara tradisional, maka peristiwa undercosting dan overcosting kemungkinan besar akan terjadi. Mekanisme perhitungan biaya dengan metode tradisional. Perhitungan biaya dengan menggunakan metode tradisional yaitu hanya dengan membebankan biaya produksi pada produk. Pembebanan biaya utama ke produk tidak memiliki kesulitan, tetapi sebaliknya biaya overhead memiliki masalah dalam pembebasan biaya produk. Kehubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat diperhatikan secara fisik. Dalam metode tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit level activity drivers. Hal ini disebabkan karena merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit produksi. Contoh penggerak tingkat unit secara umum digunakan untuk membebankan overhead antara lain adalah unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, dan bahan baku langsung. Menetapkan tingkat keluaran aktivitas yang diukur oleh penggerak. Ada yang pertama yaitu aktivitas aktual yang diharapkan. Yang kedua yaitu expected activity level adalah output aktiva yang diharapkan dicapai oleh perusahaan pada tahun yang akan datang. Selanjutnya yaitu aktivitas normal activity level. Normal activity level adalah output aktivitas rata-rata merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal mempunyai keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga pembebanan overhead ke produk tidak begitu berfluktuasi. Pembebanan overhead pada metode tradisional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama tarif pabrik menyeluruh dan yang kedua yaitu tarif departemental. Tarif pabrik menyeluruh merupakan pembebanan overhead ke produk secara tradisional dapat menggunakan tarif pabrik menyeluruh. Dengan menggunakan tarif ini, biaya overhead pertama sekali diakumulasi dalam kelompok besar pabrik secara menyeluruh. Overhead dibebankan kepada kelompok hanya dengan menjumlahkan semua biaya overhead yang diharapkan terjadi di pabrik selama setahun. Tarif departemental. Dasar pemikiran tarif departemental ini adalah untuk menghindari pembebanan rata-rata seperti yang digunakan pada tarif pabrik menyeluruh. Tarif departemental berasumsi bahwa beberapa departemen mungkin lebih intensif apabila overhead dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang menghabiskan waktu lebih banyak pada departemen akan dibebankan overhead yang lebih besar dari yang menghabiskan waktu yang lebih sedikit. Next, kelebihan dan kelemahan sistem akuntansi biaya tradisional. Kelebihan dari metode tradisional yaitu metode tradisional adalah proses perhitungan yang lebih mudah dan tidak rumit karena hanya mempertimbangkan variabel utama yaitu volume produksi, tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan jam mesin.
Kelemahan dari metode tradisional. Ada beberapa kelemahan dari metode tradisional. Yang pertama yaitu sistem akuntansi tradisional terlalu menekan pada tujuan penentuan harga pokok produksi yang dijual. Akibatnya sistem ini hanya menyediakan informasi yang relatif sangat sedikit untuk mencapai keunggulan dan persaingan global. Yang kedua, berkaitan dengan biaya overhead, sistem akuntansi biaya tradisional terlalu memusatkan pada distribusi dan alokasi biaya overhead, ketimbang berusaha keras mengurangi pemborosan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Yang ketiga, sistem akuntansi biaya tradisional tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena seringkali beranggapan bahwa biaya ditimbulkan oleh faktor tunggal, seperti volume produk dan jam kerja langsung. Yang keempat yaitu sistem akuntansi biaya tradisional seringkali menghasilkan informasi biaya yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang justru menimbulkan konflik dengan keunggulan perusahaan. Yang kelima, sistem akuntansi biaya tradisional menggolongkan suatu perusahaan ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban yang kaku dan terlalu menekan kinerja jangka pendek. Yang keenam yaitu sistem akuntansi biaya tradisional memusatkan perhatian pada perhitungan selisih biaya pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan dengan menggunakan standar tertentu. Baiklah, berikut adalah contoh perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan sistem akuntansi biaya tradisional. PT Ayu Jelita membuat 4 produk A, B, C, dan D dengan data sebagai berikut. Produk A, unit keluaran 25, jumlah putaran produksi 3, jumlah kerja jam kerja langsung per unit 2, jam mesin per unit 2, biaya material per unit 30 dan komponen material per unitnya 8. Untuk produk B, unit keluarannya 25, jumlah putaran produksinya 4, jam kerja langsung per unitnya 4, jam mesin per unitnya 4, biaya material per unitnya 75. Komponen material per unit itu 5. Untuk produk C 250 untuk unit keluaran, jumlah putaran produksinya yaitu 7, unit kerja langsung per unitnya itu 2, jam mesin per unitnya 2, biaya material per unitnya 30, komponen material per unitnya 8. Dan yang terakhir yaitu produk D, untuk unit keluaran yaitu sama dengan produk C 250, jumlah putaran produksinya 10, jam kerja langsung per unitnya 4, jam mesin per unitnya 4, jam material per unitnya 75, komponen material per unitnya 6. Biaya tenaga kerja Rp7 per jam, biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya variabel jangka pendek yaitu Rp8.250, biaya variabel jangka panjang, biaya penjadwalan yaitu Rp7.680, biaya setup Rp3.600, biaya penanganan material Rp7.650. Pembahasan jumlah jam tenaga kerja A sama dengan 25 dikali 2 yaitu 50. Jumlah jam tenaga kerja B yaitu 25 dikali 4 sama dengan 100. Jumlah jam tenaga kerja C yaitu 250 dikali 2 yaitu 500. Jumlah jam tenaga kerja D 250 dikali 4 yaitu 1000. Tarif overhead yaitu 27.180 dibagi 1.650 sama dengan 16,47 jam tenaga kerja. Untuk keterangan dari contoh soal di atas yaitu ada di slide 19, bisa teman-teman lihat dari material, upah, biaya utama, BOP, HPP produksi, unit produksi, dan harga pokok produksi per unitnya. Baiklah, terima kasih, itulah hasil penjelasan dari PPT saya. Terima kasih.